akan ngobrol tentang cyberbullying ini karena ini adalah topik yang kekinian, topik yang menarik juga di berbagai macam platform media sosial. Kita kadang-kadang secara tidak sadar juga menjadi salah satu mungkin ya, kita sebagai orang yang membuli orang lain. Sama Pak Wahyu nih, kira-kira dalam penelitiannya dari sekian tahun Pak Wahyu melakukan penelitian tentang cyberbullying ini Pak ya, itu gimana sih Pak sebenarnya cyberbullying ini Pak? Oke, mungkin lebih ke tipe-tipenya kali ya. Itu yang paling banyak adalah namanya flaming. Dia bertengkar dengan si korban dengan menggunakan bahasa-bahasa yang vulgar gitu. Ada lagi yang namanya denigration. Si pelaku ini menyebarkan gosip-gosip yang tidak benar tentang si korban sehingga jadi pertengkaran. Nah, itu sebenarnya dua itu sih yang paling banyak. Cyberbullying ini sebenarnya adalah perundungan di dunia maya. Jadi menggunakan sosmed, lalu juga di platform chatting, terus juga di game gitu kan. Itu juga sebenarnya termasuk cyberbullying ketika ada yang misalnya dibully terus orangnya nggak seneng gitu loh atau orangnya tersinggung. Kenapa sih cyberbullying ini tuh jadi viral gitu sekarang? Kalau zaman dulu, jadi saya ingat dulu waktu saya kelas 1 SD gitu, ketika dulu saya dibully sama temen gitu, saya nggak mau ke sekolah, selesai gitu kan, maksudnya ya udah nggak ada yang bully saya gitu. Tapi sekarang giliran ada HP, ada gadget, anak-anak itu bisa kena 24 jam sehari gitu. Bisa kapan aja mereka kena gitu. Itu bahayanya cyberbullying sebenarnya di situ. Kenapa sih orang itu melakukan bully gitu? Pertama, itu ada yang namanya power hunger. Jadi dia itu sebenarnya ingin cari perhatian aja gitu. Kalau saya ngebully orang, maka saya bisa dapat perhatian dari orang-orang. Ada lagi yang biasanya dia itu dulunya pernah dibully, lalu akhirnya dia melakukan balas dendam, jadi dia bully balik gitu. Ada lagi mean kids. Mean kids itu adalah sebenarnya dia ikut-ikutan temen gitu. Dia lagi seru nih ngebully si misalnya grup band ini, akhirnya ikut bully. Ada lagi namanya vengeful angel. Dia itu melakukan bully atas nama temannya gitu loh. Jadi misalnya Bu Tasya teman saya gitu, Bu Tasya dibully, terus saya nggak terima nih Bu Tasya dibully. Akhirnya saya ngebully orang yang ngebully Bu Tasya gitu. Yang terakhir, ini yang sering banget terjadi dan kita juga nggak sadar, ini namanya inadvertent cyberbullying. Dia nggak sadar kalau dia itu ngebully orang gitu. Misalnya ada orang yang fisiknya kurang bagus gitu loh, misalnya badannya agak besar gitu, lalu dibully gitu. Gendut banget sih lo, kayak gitu. Mungkin secara nggak sadar dia ngebully orang. Kalau sekarang bahasa bekennya namanya polusi visual katanya. Itu alasan-alasan kenapa orang melakukan cyberbullying. Contoh-contoh cyberbullying, membuat postingan tentang satu organisasi atau satu grup band atau satu partai politik yang dia nggak suka, hina-hina di situ. Ada juga yang namanya hal-hal yang berbau sara gitu. Terus ada lagi yang edit foto lalu dijadikan stiker gitu loh. Posting tentang misalnya video orang lagi berantem gitu di sosmed gitu kan. Akhirnya yang lain-lain nyaut juga ikut melecehkan gitu. Spreading rumor terhadap orang dan melukai atau merusak reputasi orang tersebut. Terus yang terakhir itu biasanya di selebgram sih ini, ngebuat yang namanya fake profile, jadi semacam akun parodi. Kenapa sih cyberbullying ini viral? Tadi udah saya bilang, bisa aja 24 jam sehari kita bisa kena cyberbully gitu kan. Terus impact-nya itu nggak cuma ke satu orang. Misalnya kita ngebully, misalnya figur A gitu. Yang kesinggung mungkin bukan cuma figur A-nya doang, tapi fans-fans dari figur A-nya juga bisa tersinggung. Kalau misalnya bully tradisional kan face to face gitu kan, kita tahu orangnya siapa gitu kan. Kalau cyberbullying ini bisa aja anonim gitu. Misalnya saya nggak suka sama Bu Tasya, saya buat aja fake account terus saya bully Bu Tasya di di sosmednya. Jadi cyberbullying itu sebenarnya bisa jadi disengaja, bisa jadi tidak disengaja. Tapi kan walaupun tidak disengaja, bisa di screenshot, itu kan disimpan gitu. Kalau misalnya itu parah banget kan itu bisa dilaporin ke polisi. Efeknya dari cyberbullying, bisa jadi korban itu merasa cemas, tertekan, terus dia nggak merasa percaya diri, juga ada yang self-harm gitu kan. Kalau misalnya di konteks pendidikan di anak-anak sekolah,
juga misalnya dia nggak mau ke sekolah, dia nggak konsentrasi dalam belajar. Ada juga yang melakukan suicide gitu gara-gara cyberbullying kan. Kemarin yang artis Korea itu yang melakukan Ya. bunuh diri tuh, ya itu juga termasuk sebenarnya efek dari cyberbullying sebenarnya. Gimana sih antisipasi dari cyberbullying? Sebenarnya ada rumusnya, ada 3. Jadi stop, block, and tell. Ketika mendapatkan pesan bulian dari orang, itu kita pikirkan dulu apa yang harus kita lakukan gitu loh. Lalu block. Kalau misalnya orang yang nggak kita kenal, kita bisa block orang tersebut gitu. Terus gimana kalau misalnya kenal? Nah, kita ambil contoh Instagram misalnya. Instagram itu kan ada fitur-fiturnya banyak banget ya. Kita bisa blok orang, lalu kita bisa, misalnya kita mau account-nya di public, tapi misalnya orang-orang yang nggak kita follow bisa kita biar dia tuh nggak komen ya. Terus juga bisa di restricted account gitu. Ya. Dia tetap bisa komen, tapi komennya nggak muncul ke public gitu. Nah, terus tell. Tell itu bisa kita bilang ke orang tua, teman, sebenarnya ke siapa aja bisa. Carilah orang yang bisa memberikan kita konstruktif feedback gitu loh. Harusnya gimana gitu loh. Kalau misalnya itu bullyingnya itu berlebihan, bisa dilaporkan ke pihak berwajib. Kan ada UU ITE itu. Remove, mengclearkan timeline kita di sosmed gitu loh. Apa yang kita follow itu sebenarnya cerminan dari diri kita gitu loh. Follow-lah orang-orang yang memberikan inspirasi buat kita jadi lebih berkembang gitu loh. Secara spiritual maupun fisik dan mental gitu. Tingkatkan hobi. Jadi hobi itu misalnya di-post ke sosmed, akhirnya bermanfaat buat orang-orang kan. Take a break gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah kalau misalnya kita deactivate dulu sementara dari sosmed gitu loh. Ntar kalau misalnya udah siap, kita on lagi gitu. Praktekin self-calming technique gitu. Jadi kita meditasi gitu. Atau enggak misalnya udah terlalu parah cyberbullyingnya, kita bisa ke psikologis gitu. Lalu menjaga privasi sosmed kita, misalnya password gitu, misalnya Instagram sama Facebook gitu, passwordnya jangan sama gitu. Kalau bisa ada kombinasi huruf angka, huruf kecil, huruf besar gitu. Kalau misalnya itu susah, kita bisa pakai yang namanya password manager, Dashlane atau LastPass. Itu salah satu rekomendasinya gitu untuk kita lebih terjaga gitu. Terus kalau misalnya menggunakan komputer public gitu atau public wifi, gunakanlah VPN, gunakanlah antivirus gitu supaya password kita nggak dicuri dan kita nggak jadi salah satu korban cyberbullying. Terakhir adalah hindari untuk membuka pesan dari orang yang tidak dikenal. Dia bilang hi terus ada linknya, nah linknya itu jangan diklik karena itu bisa aja dia mencuri password kita, username kita, mungkin bisa juga kartu kredit gitu-gitu, informasi pribadi juga bisa ketahuan dari situ gitu. Kadang-kadang ya itu sesuatu yang nggak benar, tapi karena dilakukan bersama-sama itu jadinya seolah-olah kayak benar gitu, kayak baik-baik aja ya. Karena banyak banget ya kalau masalah cyberbullying ya, apalagi udah di media sosial baik Instagram, TikTok gitu ya. Kalau WhatsApp mungkin lebih private untuk bullying yang istilahnya berskala besar banget gitu. Kalau misalnya konteksnya ke anak remaja gitu, itu juga bisa diberikan edukasi dari guru gitu, dari orang tua gitu loh, sehingga dia tahu mana yang benar mana yang salah gitu loh. Nah yang jadi masalahnya adalah engagement dari para pengajar terhadap korban cyberbullying ini rendah sekali. Jadi mereka lebih banyak cerita ke ke teman apa ke orang tua biasanya gitu. Nah, kayak yang pernah kasus yang terjadi sekitar beberapa bulan yang lalu ya, salah satu anak artis gitu ya, itu orang tuanya padahal juga aktif di media sosial dan dia dibully gitu oleh sekelompok orang fans dari salah satu grup band gitu ya. Kemudian dia dibully rame-rame di situ di media sosialnya, dia dikata-katain apa segala macam, banyak yang nge-DM, neror gitu ya. Tapi kemudian si anak ini nggak langsung, kadang-kadang mungkin gitu ya, kecenderungannya anak remaja itu mungkin nggak nyaman atau gimana sama orang tuanya, dia nggak langsung memberitahukan orang tuanya, tapi justru dia spread itu, dia tebar itu di media sosial, ya orang tua jadinya taunya dari media sosial gitu kan. Nah kalau udah kayak gitu kan susah ya Pak ya, maksudnya orang tua mesti gimana tuh kalau
kejadiannya seperti itu gitu. Perlu diajarkan komunikasi sebenarnya yang asertif. Dan komunikasi ini kan ya nggak sehari 2 hari untuk diajarkan gitu kan. Jadi emang biasanya gitu ditanyakan gimana perasaan kamu hari ini, sehingga anak remaja itu jadi bisa lebih terbuka gitu sama orang tuanya. Kamu bisa pergi ke psikolog untuk apa namanya ya mendapatkan rekomendasi yang lebih baik gitu. Karena anak zaman sekarang, kalau yang saya perhatiin, nggak apa ya, sekarang tuh banyak yang udah nggak takut gitu loh, pergi ke psikolog tanpa Ya, sepengetahuan orang tuanya gitu. Sehingga mental awareness mereka sebenarnya lebih baik dibandingkan yang zaman dulu gitu. ya, betul. Ya, mereka sekarang sih udah beberapa kadang bawa diri sendiri gitu ke menghubungi psikolognya untuk konsul gitu ya. Ya, Ya, untungnya sih itu. Tapi itu sih sebenarnya salah satu apa ya, kita bisa bilang salah satu sisi positif dari media sosial dan dunia digital yang saat ini ya, karena ya, dunia digital saat ini dan di akun-akun media sosial itu sudah banyak sekali account yang salah satunya Meliora juga yang kita rajin rutin untuk memberikan edukasi istilahnya ya tentang ya memberikan support juga, motivasi juga melalui postingan-postingan mereka. Sebenarnya ini juga menjadi salah satu hal yang ya bisa dibilang hal yang positif yang bisa membantu anak-anak remaja ini untuk bisa survive gitu. Kira-kira efeknya gimana Pak kalau untuk di remaja sama untuk di dewasa? Apakah yang semakin dewasa itu efeknya nggak terlalu besar atau sama-sama berbahayanya? Nah, kalau di dewasa itu saya kebetulan belum pernah meneliti karena saya di Mm-mm. remaja. Ini lebih rentan di remaja. Remaja itu kan apa lobus frontalnya itu kan sebenarnya belum berkembang secara sempurna gitu kan. Di mana Mm-mm. dia di sini kan lobus frontal kan untuk mengambil keputusan yang seperti itu kan belum maksimal. Sehingga memang remaja sebenarnya lebih rentan kena cyberbullying. Kalau efeknya mungkin kalau sepenglihatan saya gitu, kalau orang dewasa mungkin lebih tahu gitu ya caranya gitu loh. Caranya cope-nya itu gimana gitu, mereka lebih tahu gitu loh dibandingkan anak remaja. Di Oke. umur berapa kira-kira batasan anak itu diperbolehkan menggunakan sosial media supaya terhindar dari impact-nya cyberbullying ini, Pak? Sebenarnya sosmed itu udah boleh pas SMP ya sebenarnya ya. Tapi dengan supervisi orang tua juga gitu loh. Jadi nggak dibiarin lepas gitu. Dan sebenarnya banyak banget aplikasinya untuk mengontrol anak supaya dia itu tetap safe gitu. Ada yang namanya Kaspersky yang kids itu, jadi dia bisa orang tua itu bisa ngontrol anaknya itu mau pakai apa gitu, misalnya mau posting apa, buka apa itu ketahuan gitu. Jadi orang tua juga sebenarnya harus punya kontrol, apalagi remaja, supaya remaja ini nggak terjerumus gitu loh. Tentang masalah bikin second account ya, itu kira-kira fungsinya gimana tuh Pak untuk preventif cyberbullying ini? Apa ya untuk privacy kita sih sebenarnya sih nggak masalah ya punya second account, tapi yang jadi masalah adalah ketika kita gunakan itu untuk ngebully orang gitu. Jadi Oke, fungsinya second account sendiri ini memang sebenarnya untuk ya jangan mengutarakan sampai perasaan juga sih betul, ya. iya kadang-kadang itu second account untuk menjadi diri sendiri untuk beberapa remaja ya supaya kadang untuk menghindari supaya nggak dikepoin gitu sama orang tuanya gitu kan, Iya, sama circle ya dia. Jadi dia bikin bikin second account supaya bisa mengekspresikan diri lebih bebas gitu ya. Tapi jangan sampai disalahgunakan second account ini dijadikan tempat untuk bisa berkomentar dengan bebas, berkomentar buruk negatif di akun-akun orang lain. Nah, jadi jangan sampai iya, second account itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif gitu. Tadi yang Bapak Wahyu sempat jelaskan yang Kaspersky Kids ya, itu untuk iya. yang ya, supaya orang tua bisa kontrol gitu ya. Total security namanya. Kaspersky Total Total Security. security. Nah, Oke, itu yang biasa digunakan untuk membantu orang tua untuk bisa kontrol pergerakan nah, anak di media digital gitu ya. Oh, aplikasi untuk mengawasi aktivitas anak kata berita Family Link. oh, oke. Kalau family link sih saya belum pernah dengar ya, gitu. Yang saya tahu tuh ada Kaspersky, ada juga eh, Norton antivirus, itu juga ada untuk mengawasi aktivitas anak. Juga nih tadi berdasarkan tambahan dari Bu Rita namanya Family Link, itu adalah aplikasi untuk mengawasi aktivitas anak, jadi gadgetnya si anak bisa terhubung pada gadgetnya orang tua. Ya, karena itu memang penting banget loh di dunia digital ya, para orang tua harus sudah melek
sudah melek teknologi, nggak boleh cuman hanya bisa menggunakan handphone hanya untuk telepon, SMS, dan chatting gitu ya. Jadi sudah lebih aktif mencari tahu tentang hal-hal yang seperti ini, aplikasi-aplikasi yang seperti ini. Si orang tua dan anak mesti punya jalur komunikasi yang lebih lancar gitu ya. Karena kalau dari orang tua misalkan ke anak yang lebih kecil, lebih mudah untuk bisa mengontrolnya karena orang tua masih bisa punya aksesnya lebih mudah untuk sini dong lihat handphone misalkan gitu, atau mungkin kita downloadkan aplikasi-aplikasi yang kira-kira bisa mengontrol pergerakannya mereka. Tapi ketika anak-anak itu sudah SMP, SMA itu kan mereka sama-sama sebenarnya masih rentan dengan bullying ini, sama-sama masih rentan juga dengan stres karena masalah bully seperti ini dari dunia digital. Tapi masalahnya mereka juga sudah membutuhkan privacy biasanya untuk diri mereka sendiri gitu kan. Mereka dikontrol banget juga biasanya nanti marah gitu. Jadi kita orang tua udah agak lebih susah karena mereka sudah minta privacy lebih gitu ya. Jadi sebenarnya punya tantangan itu ketika anak-anak sudah SMP dan SMA gitu kan. Kalau sudah kuliah biasanya sudah lebih bisa perilakunya, mereka sudah lebih bisa mengontrol, sudah lebih matang dalam mengelola hubungan dengan orang lain gitu ya. Tapi kalau di bawah itu biasanya memang orang tua masih punya peran yang lebih besar lagi gitu. Makanya tadi Pak Wahyu juga sempat sampaikan mengenai komunikasi itu penting banget untuk orang tua dan anak. Mesti rajin komunikasi sama anak, mesti rajin untuk discuss sama anak. Biasakan memberikan reward-reward yang positif juga mungkin ya Pak ya buat anak. Jadi jangan sampai anak mengutarakan dia ada masalah apa, orang tua ngeremehin, akhirnya anaknya malah cerita lagi gitu ya. Iya, benar. Apa saja nih yang perlu kalau sebagai guru gitu Pak, sebagai pendidik gitu, kira-kira mereka mesti gimana ya Pak untuk membantu anak-anak supaya terhindar dari cyberbully atau mungkin membantu anak-anak itu untuk survive ketika mereka sudah mendapatkan cyberbullying ini Pak? Kalau guru-guru yang masih muda mungkin masih oke, misalnya kita belajar kayak bahasa yang tren sekarang gitu. Jadi biar gapnya itu gak terlalu jauh gitu loh. Perlu juga ada psikoedukasi gitu dari guru tentang bahayanya online. Jadi, jadi di Amerika, dia ada satu aplikasi. Jadi ketika ada seseorang itu mau post satu hal yang kayak mau ngebully gitu, ada notifikasi gitu. Notifikasinya isinya gini, ini mengandung kata-kata yang kasar dan mungkin menyakiti orang lain. Apakah kamu yakin untuk mengirimkannya? Ada yes sama no. 70% dari yang mengirimkan itu nggak jadi mengirimkan gara-gara notifikasi tersebut gitu loh. Jadi itu juga membantu sekali gitu. Cuman untuk di Indonesia kayaknya itu belum ada. Guru juga perlu mempelajari juga hukum cyberbullying gitu. Kemarin ada satu sekolah yang sebenarnya dia concern banget soal cyberbullying, dan ketahuan sama gurunya bahwa murid-muridnya itu melakukan bully di line gitu, tapi dia nggak tahu gitu harus gimana gitu loh. Jadi memang perlunya ada psikoedukasi kepada siswa tentang bahayanya internet, bahayanya melakukan cyberbullying gitu. Kalau misalnya kamu kena cyberbullying, apa yang kamu rasain gitu. Jadi harus ada empati juga gitu, mengajarkan empati terhadap siswa gitu. Dari Bu Beatrix nih, saran Pak untuk guru BK karena banyak guru yang nggak paham batasannya iseng, bercanda, dan bullying gitu. Kadang guru tuh nggak paham bahwa si A ini sedang membuli si B gitu. Kadang guru mikirnya paling itu si A iseng doang, paling dia bercanda doang gitu. Jadi guru tuh gimana batasannya gitu, bahwa si anak ini, anak didiknya ini itu dia apakah dia benar-benar dia memang sebenarnya sedang melakukan bullying atau hanya sekedar iseng doang gitu. Sebenarnya tolak ukurnya kan kalau misalnya anak itu tersinggung gitu loh. Kalau anak itu nggak tersinggung ya bukan cyberbullying kan namanya gitu. Tapi tetap kita harus mengajarkan empati sih terhadap anak-anak remaja ya utamanya ya. Gitu sehingga dia bisa lebih bijak untuk berbicara di sosmed maupun di langsung gitu. Sensitivitas gurunya juga sendiri ya, karena kadang-kadang kita mesti melihat si korban yang diledek-ledekin ini gitu ya. Kadang mungkin beberapa anak
Ya, karena dia nggak mungkin langsung mengutarakan atau mungkin dia gengsi untuk mengutarakan bahwa, aduh Iya. saya merasa tersinggung, saya merasa tidak suka gitu ya. Jadi si anak-anak ini menyimpan sendiri gitu. Nah ini sebenarnya kan lebih berbahaya. Ya. Mungkin guru BK-nya juga harus lebih dekat gitu loh terhadap anak-anaknya gitu. Tapi kadang-kadang jadi masalah adalah anak tuh takut karena guru BK ini bisa menyebarkan masalahnya ke guru-guru lain biasanya gitu. Betul. Jadi semakin guru-guru ini bisa intensif menjalin hubungan sama para anak didiknya ini, tentunya akan semakin lebih sensitif juga. Jadi lebih sedih, menjadi lebih lamban memberikan respon. Itu biasanya berarti dia sedang mengalami masalah atau mungkin dia sedang merasa tidak nyaman di dalam dirinya dia gitu ya. Biasanya yang ketika itu terjadi barulah guru-guru ini bisa mengambil tindakan gitu. Karena kadang-kadang bercanda ini kan namanya anak-anak ya kadang ya Pak ya kan suka nggak paham gitu Iya, bahwa bercandaannya itu tuh iya, menyakiti orang gitu kan. Menganggapnya ya itu bercanda doang, lu sensitif banget sih gitu kan, lu baper banget sih gitu kan. Padahal itu memang benar-benar serius kalau bagi si iya. diri anak yang sebagai korbannya ini gitu ya. Yang paling penting kelekatan emosi antara orang tua dan anak, begitu juga dengan guru BK dan juga para siswa didiknya itu juga sangat penting untuk mencegah dampak negatif dari cyberbullying ini gitu kan. Orang tua dan juga para pendidik mungkin perlu lebih sensitif mengenai hal-hal kecil. Kadang-kadang anak-anak itu, anak remaja itu kadang mereka tidak mengekspresikan langsung perasaannya mereka, tapi mungkin bisa via postingannya di Instagram. Tiba-tiba misalkan dia postingnya yang gelap-gelap gitu ya, yang gelap, hitam, habis itu ada gambar hujan-hujannya, ada quotes-quotesnya yang kayaknya sedih, sendu gitu ya. Oh, ini berarti kemungkinan dia sekarang sedang merasakan ada ketidaknyamanan di situ. Atau kadang-kadang misalkan postingannya di Instagram mendadak dihapus semua, dikosongkan, atau dia mematikan akun Instagramnya dia, atau mungkin di akun WhatsApp-nya gitu kan, atau akun berbagai macam platform chattingnya itu diubah, dikosongkan misalkan atau dihitamkan semua, itu kadang menggambarkan suasana hati mereka. Dan kita sebagai orang tua, sebagai pendidik mungkin perlu lebih sensitif ketika hal itu terjadi dan berlangsung terus-menerus untuk waktu yang cukup lama, lebih dari 1 minggu, itu biasanya kita sudah cukup mesti alert ya, bahwa oh itu jangan-jangan si anak ini sedang merasakan hal yang negatif atau jangan-jangan dia dibully gitu ya. Mungkin dia juga di rumah jadi lebih diem, jadi malas makan misalkan. Untuk para orang tua perlu untuk didekati, bukan cuma ditanyain kamu kenapa mau makan, malas gitu. Oh iya malas mah, oh ya udah ditinggal gitu, jangan ya. Jadi lebih diperhatikan juga, ditanyain, usahakan untuk dimengerti supaya para anak-anak ini juga mereka bisa lebih nyaman mengutarakan apa yang terjadi sama mereka. Karena kayaknya ya Pak ya, kalau misalkan untuk para korban bullying ini untuk ngomong bahwa dia adalah korban bullying juga kayaknya susah ya Pak ya. Karakteristik korban cyberbullying ini adalah mereka tuh defensif sama pasif gitu. Jadi pengalaman saya waktu nyebarin ke sekolah itu benar-benar nggak gampang gitu. Karena nggak ada yang mau ngaku sebenarnya kalau dia itu Iya. kena bully gitu. Justru malah waktu online itu jauh lebih gampang gitu. Mereka terbuka, bahkan beberapa ada yang curhat gitu soal cyberbullying yang mereka alami. Kalau misalnya kita ngomongin dukungan sosial, itu sebenarnya penting gitu loh, penting yang namanya dukungan sosial. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mengajarkan anak regulasi emosi yang baik gitu. Dengan regulasi emosi yang baik, dia sebenarnya akan lebih resilient sama cyberbullying gitu loh. Gitu. Dan ini juga mungkin yang bisa jadi PR dari guru BK atau orang tua juga. Ya. Oke, ini bagaimana treatmentnya Pak untuk anak-anak yang terkena cyberbullying Pak? Ada pertanyaan tambahan dari sahabat Meliora. Oke. Tergantung separah apa sebenarnya. Bisa juga ke psikolog sebenarnya, atau mungkin ngomong sama orang tua dulu gitu. Orang tua juga mesti mendampingi anak dan Ya. serajin mungkin mendengarkan apapun yang anak itu sampaikan, supaya memang si anak ini menyadari bahwa dia tidak sendirian. Karena biasanya korban untuk cyberbullying ataupun bullying yang di dunia nyata, bukan di dunia maya pun, itu mereka biasanya automatic thought-nya adalah mereka langsung berpikir bahwa saya sendirian, tidak ada yang suka sama saya, semua orang membenci saya, kayak gitu. Jadi, nah itulah kemudian yang mendorong mereka untuk melakukan self-harm ataupun juga bunuh diri gitu ya. Jadi kita mesti mendampingi dia, menyatakan bahwa kamu tidak sendirian, masih ada papa mama di sini, misalkan masih ada bu guru di sini gitu ya. Atau untuk teman-teman juga perlu banget nih, untuk teman-teman remaja untuk mendampingi teman-temannya yang menjadi korban bullying, jangan ikuti
ikutan ngebully, jangan ikutan ngeledek, tapi cukup juga katakan bahwa kalau kapanpun lu butuh gue, lu bisa share sama gue. Kapanpun lu Ya. butuh telinga gue buat dengerin lu cerita aja sama gue, kayak gitu. Kadang pernyataan-pernyataan yang seperti itu bisa membantu mereka merasa lebih tenang dan merasa lebih dihargai. Karena biasanya namanya bullying itu membuat orang menjadi rasa tertekan, menjadi merasa tidak dihargai, menjadi merasa disudutkan gitu ya. Jadi treatmentnya yang paling penting adalah tetap berada di sebelahnya dia dulu gitu. Baru nanti kemudian kita bisa cek lagi ada pemikiran-pemikiran apa saja nih yang hadir di dalam pikirannya si korban ini gitu ya. Kemungkinan untuk suicide misalkan atau loneliness dan segala macamnya itu nanti kita biasanya akan treatment lagi. Kami nanti sebagai psikolog bisa memberikan treatment baik dari kognitif terapi atau kognitif behavior terapi, tapi nanti kami juga bisa juga memberikan bantuan untuk menenangkan dia ketika dia merasa cemas dan sebagainya macamnya itu dengan relaksasi juga gitu ya. Tapi untuk orang tua dan juga teman yang paling penting adalah pendampingan nomor 1 supaya anak-anak ini merasa bahwa mereka ini juga dihargai dan mereka juga tidak sendirian gitu untuk menghindari hal-hal yang negatif. Dan masih ingin bertanya, boleh menyampaikan pertanyaannya melalui direct message kami. Nanti kami akan sampaikan atau kepada Pak Wahyu. Nanti Pak Wahyu bisa menjawab ataupun dari tim kami juga akan membantu menjawab jika masih ada pertanyaan. Oke, mungkin itu dulu Pak Wahyu. Ada yang mau ditambahkan untuk terakhir Pak? Sebenarnya kita nggak bisa ngontrol apa yang orang lain pikirkan tentang kita gitu loh. Jadi ya kita harus belajar lebih mengelola emosi kita sehingga sebenarnya walaupun kita terkena cyberbullying pun kita bisa lebih resilient. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya hari ini. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama dengan kami. Sharing-sharing di Bincang Meliora kita hari ini. Semoga juga bisa memberikan manfaat dan juga tambahan pengetahuan dan juga sharing untuk sahabat Meliora yang sudah menonton. Terima kasih sahabat Meliora. Kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi dengan topik dan pembahasan yang berbeda lagi dengan Ibu Susan nanti untuk 2 minggu ke depan. Kita akan membahas tentang tips mendongeng untuk anak. Nah, ini mungkin para parents yang akan banyak nih, lebih senang nih ya, gimana caranya mendongeng dengan lebih happy gitu untuk bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan Ibu Susana Juwita. Oke, baik kalau gitu terima kasih untuk sahabat Meliora, terima kasih untuk Pak Wahyu atas waktunya. Mungkin kita bisa akhiri live kita hari ini. Selamat malam.